Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Video kali ini saya akan bincang-bincang sebuah permasalahan yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang bukan kesalahannya yang berulang-ulang, tapi videonya yang diulang-ulang. Berkaitan Ustadz Khalid Basalamah, berkaitan rukun wudhu dan rukun qauli. Jika diperhatikan video rukun wudhu yang dikatakan oleh Khalid Basalamah ini menuai polemik yang terus digoreng. Nggak tahu tujuannya apa, saya nggak tahu, atau mau membunuh karakternya ya, mungkin saja ya, karena memang karakter 1926 itu seneng banget membunuh karakter kalau kalah dalam persaingan pemikiran, perang pemikiran dalam membangun peradaban keislaman di dunia umumnya dan khususnya di Nusantara. Jika kita perhatikan, memang awal-awal kemunculan Ustadz Khalid ini kebanyakan memang ada lah, nggak kebanyakan sih, ada beberapa perkataan-perkataannya yang berdasarkan ro'yu ya. Awal-awal biasalah, awal-awal ada, itu kan video lama ya, video lama berkaitan rukun wudhu tersebut, yang beliau tuh berijtihad lah, meskipun membuat kalangan para fikih Syafi'iyah ini geger otak berkaitan perkataan beliau. Sebenarnya jika kita memahami berkaitan rukun wudhu tuh, ulama mazhab itu memang berbeda-beda. Ulama 4 mazhab tuh berbeda-beda juga ya. Seperti mazhab Hanafi 4, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian mazhab Maliki ada 7, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, dan seterusnya. Mazhab Syafi'i ada 6. Kemudian mazhab Hambali ada 6 juga. Nah, berkaitan perbedaan-perbedaan ini sebenarnya ya, jika orang itu menggunakan intelektualnya ya dalam memahami perbedaan-perbedaan ya, perkataan Ustadz Khalid ini ya bisa saja diterima ya, nggak masalah lah. Namanya perbedaan berkaitan ya, ulama-ulama mazhab aja berbeda, itu aja sih, nggak perlu digoreng terus untuk membunuh karakternya, untuk fanatik terhadap mazhabnya. Sebenarnya biasa-biasa saja ya, kalau orang itu banyak membaca ya toh bukan hal-hal yang sifatnya untuk menggelari seorang itu menjadi seorang pendusta ya, bab cabang banget ya. Heran ya, memang karena mereka itu sentimen, jelas 100% sentimen, merasa kalah dalam bersaing membangun peradaban keislaman di Nusantara ini. Ya, itu sentimen banget ya, karena memang yang dibunuh itu karakternya ya, karakter
dai-dainya. Jika ditelusuri lebih mendalam ya, jika orang-orang yang bisa baca kitab itu membaca sejarah ya, bagaimana gejolak pemikiran Imam Syafi'i, sebenarnya melihat fenomena berkaitan Ustadz Khalid ini ya, sebenarnya ya nggak heran ya, tapi kenapa kok hatinya kok kebencian ya? Apa dia tuh nggak membaca Imam Syafi'i itu? Ada istilah qaul qadim dan qaul jadid, kan bisa saja diarahkan kepada permasalahan Ustadz Khalid ini. Bagaimana Ustadz Khalid ini di awal-awal pertama ada video lamanya mengatakan rukun wudhu yang dipopulerkan ya oleh mereka-mereka untuk menjatuhkan, membunuh karakter Ustadz Khalid ini, yang membuat mereka-mereka ini membangun kebencian terhadap orang-orang awam ya, terhadap sang tokoh tersebut, karena faktor kebodohan mereka tidak mengetahui perjalanan Imam Syafi'i dalam berdakwah yang melahirkan qaul qadim dan qaul jadid tadi. Ya lihat aja tuh video Ustadz Khalid Basalamah berkaitan wudhu ya. Video-video setelah lama terjadi pernyataan tersebut, di tahun-tahun berikutnya setelah terjadi video itu ya, beliau kan memaparkan bagaimana cara berwudu dengan benar itu sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Itu kan dengan istilah hadis yang beliau sampaikan. Berkaitan video yang ada di deskripsi saya ya, itu lihat aja, ada saya linknya di situ ya. Beliau di kemudian hari setelah qaul qadimnya terdahulu berkaitan rukun wudhu, awal-awal beliau mulai ada di YouTube ya. Kemudian setelah beberapa tahun keluarlah qaul jadidnya beliau. Nah, itu pernyataan pendapat baru beliau berkaitan video yang ada di deskripsi tuh, berkaitan penjabaran beliau, penjelasan beliau bagaimana cara berwudu dengan benar. Nah, itu sebenarnya nggak perlu klarifikasi ya, karena memang ya sudah tertutup lah. Qaul qadimnya dahulu nggak usah diambil, jadi ambillah qaul jadid. Nah, itu begitu. Seharusnya kalangan Syafi'iyah ini, orang-orang yang bisa baca kitab ini, intelektualnya digunakan ya untuk memahami keadaan sebelum memvonis orang itu pendusta, membunuh karakter-karakter mereka. Toh kesalahannya dibandingkan kebaikannya ya masih banyak kebaikannya lah. Apalagi video itu cuman bab rukun ya, dibandingkan dengan video-video beliau membahas Sirah Nabawiyah, itu jika dipandang oleh parameter para ulama, itu kebaikannya lebih banyak. Iyalah, seharusnya kalangan Syafi'iyah ini ya jangan geger otak lah, jangan darah tinggi, apalagi selalu menggunakan orang-orang cerdasnya, orang-orang yang bisa membaca kitab, sering menggunakan narasi-narasi memanfaatkan kebodohan umat untuk membenci, membunuh karakter sang ustadz tersebut. Nah, ini seharusnya memberi pencerahan bagaimana Imam Syafi'i itu, perjalanannya Imam Syafi'i itu dalam mengarungi dunia dakwah,
dalam mengarungi dunia keilmuan, melahirkan kaul qadim dan kaul jadid. Ya itu. Makanya harus berpikir seperti itu. Iyalah, itulah makanya memang bahaya kalau orang pintar ilmu alat, cerdas ilmu alat tapi punya hati yang busuk, itu lebih bahaya daripada orang yang bodoh yang dia itu sering mabuk-mabukan, sering bermain judi. Nah, itu lebih berbahaya orang yang mempunyai kecerdasan, keilmuan dalam memahami ilmu-ilmu alat tapi mempunyai hati yang busuk, karena itu akan merusak peradaban dalam beragama. Tuh, jadi sekali lagi, gunakan intelektual kita dalam beragama, yaitu dalam memahami perkataan Ustadz Khalid Basalamah ini. Anggap sajalah itu istilah dalam kalangan Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah, yaitu adanya kaul qadim dan kaul jadid. Nah, tuh. Karena Imam Syafi'i ini kan bukan punya milik satu orang ya. Imam Syafi'i ini milik umat Islam. Nah, itu tadi. Jadi nggak usah terlalu lah cuman masalah seperti ini mau membunuh karakter beliau. Kebaikannya banyak, apalagi beliau ini bukan dari kalangan yang membahas tentang rukun-rukun seperti rukun kauli. Ya, beliau dengan tawaduknya, ya, tahu diri, tawaduknya mengatakan seperti itu, seperti yang di video-video yang viral itu ya. Itu termasuk sifat tawaduk. Memang seorang ulama itu harus punya kriteria seperti itu ya. Tawaduk, tahu diri. Jika tidak tahu ya bilang tidak tahu. Jarang orang-orang ya, sepanjang saya nonton dai-dai dari kalangan mana saja ya di YouTube, baik dari kalangan Asy'ariyah, Syiah, dengan segala macam Wahabi, ya apa aja lah, baru ada di karakter Ustadz Salafi ini yang benar-benar mengatakan aku tidak tahu. Belum ditemukan ya, belum ditemukan baru Ustadz dari kalangan Salafi yang mengatakan aku tidak tahu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.